Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah SD Irada maupun SMP Plus Jauharul Maknun serta anak-anakku yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta inayahnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kehadirat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita dari jalan yang batil menuju jalan yang benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaidah kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang ilmu sebagai jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama, yakni makna ilmu dan pentingnya ilmu dalam agama Islam. Ilmu dalam bahasa Arab disebut ilm, yang berarti pengetahuan, pengenalan, dan kesadaran. Ilmu bukan sekedar hafalan atau teori, tetapi pemahaman yang membawa perubahan positif dalam kehidupan. Islam sangat menempatkan ilmu pada posisi terdepan. Ketika wahyu pertama turun, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa ilmu adalah perintah pertama dan utama, bukan hanya membaca, tetapi seluruh proses belajar, memahami, mengkaji adalah kewajiban seorang muslim. Adapun yang nomor dua, keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menjelaskan bahwa ilmu menjadi sebab seseorang mendapatkan kemuliaan dan kedudukan tinggi di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan betapa mulianya menuntut ilmu, karena bukan hanya memberi manfaat dunia, tetapi juga bekal untuk di akhirat. Yang nomor tiga, ilmu menjadi landasan dan menjalankan kehidupan. Ilmu bukan hanya tentang pengetahuan agama saja, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan. Dengan ilmu, kita dapat menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan syariat, memahami hukum halal dan haram dalam makanan, minuman, dan transaksi, membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah keluarga, sosial maupun ekonomi, mengembangkan kemampuan profesional untuk berkontribusi dalam masyarakat, mencegah diri dari penipuan, kebodohan, dan kesalahan fatal. Tanpa ilmu, manusia akan mudah tersesat dan terjerumus dalam kebodohan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Adapun yang nomor empat adalah akhlak sebagai pelengkap ilmu. Ilmu tanpa akhlak ibarat tubuh tanpa jiwa, tidak bermakna dan tidak bisa berbahaya, dan juga bisa berbahaya. Di zaman sekarang kita menyaksikan banyak orang pintar tapi rendah hati yang kurang suka merendahkan dan menyakiti orang lain. Rasulullah SAW adalah teladan utama yang memadukan ilmu dan akhlak mulia. Beliau selalu mengedepankan kasih sayang, kesabaran, dan kejujuran dalam mengajarkan ilmu. Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum menuntut ilmu. Karena itu, selain memperdalam ilmu, kita harus memperbaiki akhlak agar ilmu yang kita miliki menjadi berkah dan membawa manfaat. Para pemirsa yang dirahmati Allah,
Adapun yang kelima adalah kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat. Menuntut ilmu bukan hanya kewajiban anak-anak atau pelajar, tetapi untuk setiap muslim sepanjang hayat. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, beliau juga menyatakan, tuntutlah ilmu dari bualan sampai liang lahat. Ini berarti kita harus terus belajar dari awal sampai akhir hidup, termasuk belajar dari pengalaman, kesalahan, dan orang lain. Adapun yang keenam, ilmu dan teknologi di era modern. Di era digital saat ini, ilmu semakin mudah diakses melalui internet, buku elektronik, video pembelajaran, dan sebagainya. Namun tantangannya adalah bagaimana kita bisa memilah informasi yang benar dan bermanfaat dari yang salah dan merusak. Kita harus bijak menggunakan teknologi sebagai sarana menuntut ilmu dan pengembangan diri, bukan malah menjadi tempat untuk buang waktu dengan hal-hal sia-sia. Adapun yang ketujuh, ilmu untuk kemajuan bangsa dan umat. Ilmu adalah modal utama kemajuan bangsa dan umat. Negara yang maju adalah negara yang penduduknya banyak, yang berilmu dan mengamalkannya. Para tokoh besar Islam seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun adalah bukti nyata bahwa ilmu membawa peradaban dan kemajuan. Sebagai generasi penerus, kita harus terus belajar dan berusaha meningkatkan kualitas diri agar bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Adapun yang kedelapan, cara menuntut ilmu yang efektif dan berkah. Agar proses menuntut ilmu berhasil dan membawa keberkahan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yakni niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, konsistensi dan kesabaran dalam belajar, mengamalkan ilmu kepada orang lain untuk menambah pahala dan keberkahan, dan berdoa kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir, nomor 9 adalah tantangan menuntut ilmu dan cara mengatasinya. Tantangan terbesar adalah kemalasan, godaan duniawi, dan kurangnya dukungan lingkungan. Untuk itu, kita harus menumbuhkan semangat dan motivasi belajar, mengatur waktu dengan baik agar belajar menjadi prioritas, mencari lingkungan yang mendukung seperti teman-teman yang suka belajar, dan memohon pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ilmu adalah cahaya jalan dan bakal hidup yang sangat penting. Dengan ilmu kita bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, perbaiki diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mari kita semua tingkatkan niat, semangat, dan usaha dalam menuntut ilmu, memperbaiki akhlak, dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia, dan membawa manfaat bagi sesama. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.